Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam kami boleh tidur beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ini semua karena kemurahan-Mu. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini melangkah dengan segala aktivitas kami mau datang kepadamu dan kami rindu firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua agar setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia pada pagi hari ini. Firman Allah saya ambil dari kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-5. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara kitab Wahyu, itu seringkali para ahli teologi mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik, apokaliptik atau apokalipsis, yaitu suatu kitab yang menyingkap, suatu kitab yang mengungkap atau menyingkap peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang belum terjadi. Nah saudara, kita tahu bahwa ada banyak ahli mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, oleh Rasul Yohanes pada waktu dia menjalani hukuman. Dia dihukum, dia dibuang ke satu pulau, pulau yang bernama Pulau Patmos. Konon cerita pulau ini adalah pulau tempat di mana orang-orang hukuman dibuang. Pulau ini, selain pulau ini tandus, pulau ini katanya ada begitu banyak binatang buas. Nah, kesanalah Yohanes dibuang, dihukum, saudara-saudara. Tapi kita melihat, saudara-saudara, justru di Pulau Patmoslah Tuhan berbicara kepada Yohanes. Tuhan menunjukkan segala sesuatu, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi secara khusus, saudara-saudara, di mana Tuhan mengungkapkan peristiwa-peristiwa pada akhir zaman yang akan terjadi, baik menjelang kedatangan Tuhan maupun kedatangan Tuhan itu sendiri, termasuk langit, bumi dengan segala isinya. Sebab itu setiap kali Tuhan memberikan firman, memberikan wahyu kepada Yohanes, selalu diakhiri dengan tuliskanlah.
tuliskanlah segala firman, segala perkataanku, karena ini adalah benar dan akan terjadi. Jadi luar biasa saudara-saudara, ya, Yohanes mendapatkan wahyu, mendapatkan penglihatan tentang dunia ini dengan segala isinya. Nah saudara, dari pasal 21 ini perikopnya yaitu judulnya Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit dan bumi yang kita tempati sekarang, ya, langit dan bumi yang kita diami sekarang, itu firman Allah katakan satu waktu akan dihancurkan. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan dari langit yang lama atau bumi yang lama yang sekarang yang kita diami ini. Tidak ada satu unsur yang dapat bertahan. Bahkan kalau kita baca di dalam suratan 1 Yohanes, bahwa langit dan bumi yang sekarang ini sedang berlalu. Saudara, ketika Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang sulit. Ketika Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi, tidak ada sesuatu yang dapat merintangi, tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menolak, tidak ada satu kekuatan atau satu teknologi tercanggih sekalipun saudara-saudara yang bisa mengatasi ketika Tuhan akan menghukum bumi ini. Baru-baru saudara kita melihat apa yang terjadi di Turki, ya. Sudah ribuan jiwa yang ditemukan menjadi korban dan diperkirakan masih terlalu banyak. Kita melihat bangunan-bangunan yang kokoh yang dirancang oleh para ahli, para insinyur yang hebat-hebat, runtuh, roboh dalam seketika. Dan firman Allah sudah katakan memang bumi yang sekarang kita tempati itu sedang berlalu, ya, sedang berlalu, sedang musnah. Tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan puncaknya kita akan melihat bahwa semua akan runtuh. Di dalam wahyu yang kita baca tadi, Ia yang duduk di atas takhta berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudara-saudara kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang Kristen, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang sekarang, bumi yang sekarang yang kita diami, saudara-saudara, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, ya. Sedikit-sedikit gempa, sedikit-sedikit longsor, sedikit-sedikit gunung meletus. Dan memang firman Allah katakan bumi yang sekarang sedang lenyap, berarti sementara, sedang lenyap, saudara-saudara. Dan satu waktu akan lenyap, akan hilang semua. Tidak ada unsur-unsur yang lama yang akan tinggal bertahan. Tetapi kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru yang turun dari sorga, yang penuh dengan kedamaian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memasuki langit yang baru, bumi yang baru, saudara-saudara, tentunya kita tidak serta-merta kemudian kita langsung masuk ke sana. Ada syaratnya ketika kita ingin memasuki langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Ya. Firman Allah katakan hidup kita harus menjadi baru. Sebab saudara-saudara,
Dalam Matius pasal 9, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan ya. Dalam Matius pasalnya yang ke-9, kalau saudara mau baca di sana, Matius 9 ayatnya yang ke-17, dia berkata begini saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Saudara-saudara, itu adalah tempat yang suci, kudus, mulia, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana kecuali mereka-mereka yang telah diperbaharui. Dan firman Allah katakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 17, setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita menantikan langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, kota yang megah, yang penuh dengan kedamaian. Tetapi saudara-saudara, kita juga sebagai orang-orang yang rindu ke sana, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus menjadi manusia baru, sebab firman Allah katakan di sana tidak ada kenajisan. Ya, harus menjadi baru. Ada banyak ayat di dalam Alkitab saudara-saudara yang berbicara tentang manusia yang lama kita. Seperti Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu dia berbicara banyak tentang manusia lama, yaitu manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Nah, tidak ada tempat di langit baru dan bumi yang baru, di Yerusalem baru. Tidak ada tempat bagi mereka. Mereka harus dilahirkan kembali. Mereka harus diciptakan kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus. Haleluya. Kita berharap kita akan ke sana, kita akan sampai. Itu adalah tujuan akhir kita. Dalam dunia ini kita menderita, dalam dunia ini kita sengsara, dalam dunia ini kita pikul salib, dalam dunia ini kita banyak mencucurkan air mata. Tetapi saudara-saudara, ketika kita bertahan dalam kesetiaan, dalam ketaatan pada firman Allah, pada melakukan firman Allah, maka kita akan masuki langit yang baru, bumi yang baru, yaitu langit, bumi baru, Yerusalem baru yang penuh dengan kedamaian, sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan lagi di sana. Itu adalah tujuan kita. Firman Allah katakan kita di dunia ini hanya sementara. Kita di dunia ini hanya orang menumpang. Tanah air kita bukan di dunia ini. Tanah air kita ada di sorga. Yaitu yang kita baca tadi. Saudara-saudara, mari saudara-saudara kita mau senantiasa memelihara kehidupan ini tetap menjadi ciptaan yang baru, yaitu yang lama sudah berlalu, segala hawa nafsu kedagingan kita buang, sehingga kita siap untuk menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang kita dialami sedang hancur, sedang lenyap, sedang berlalu. Tapi kita orang percaya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Biar kita tetap menjadi manusia baru di dalam Tuhan hari-hari ini. Terima kasih. Kita berdoa, segala puja dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Bapa, kami yakin, kami percaya langit dan bumi sekarang sedang lenyap dan akan lenyap. Tapi kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Kami akan masuki langit yang baru, bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang setia, yang tetap menjaga kesucian dan kekudusan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.